Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Hari ini kita akan belajar tentang suffix. Apa itu suffix? Mari kita mulai pelajaran kita. Suffix artinya akhiran. Apa itu akhiran? Untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan mengambil satu kata dari bahasa Indonesia sebagai contoh. Perhatikan kata ini, gembira. Gembira artinya senang. Dalam bahasa Inggris, gembira adalah glad. Glad adalah sebuah kata sifat. Dalam bahasa Indonesia, istilah kata sifat adalah adjektiva. Sementara dalam bahasa Inggris, kata sifat adalah adjective. Iya, mirip-mirip ya, karena baik adjektiva maupun adjektif diambil dari bahasa Latin, adjectivum, yang artinya kata sifat. Saya sangat gembira. I'm very glad. Untuk menjadikan gembira sebagai kata sifat menjadi sebuah kata benda atau nomina dalam bahasa Indonesia, kita perlu menambahkan awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran yang kita tambahkan adalah awalan ke dan akhiran an. Jadi kata gembira menjadi kegembiraan. Kalau gembira adalah kata sifat, kegembiraan adalah kata benda. Setelah mendengar berita itu, hati saya dipenuhi kegembiraan. Kegembiraan dalam hal ini sebagai nomina atau kata benda. Sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya. Gembira adalah glad. Sama dengan gembira, glad adalah sebuah kata sifat atau dalam bahasa Inggris disebut adjective. I'm very glad. She is very glad. John is very glad. Saya sangat gembira atau sangat senang. Dia sangat senang atau kita juga bisa memakai nama John sangat senang. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata sifat yang diubah menjadi kata benda harus ditambahkan awalan dan akhiran seperti contoh kegembiraan. Jadi kata gembira ditambahkan awalan ke dan akhiran an, maka dalam bahasa Inggris kita hanya perlu menambahkan akhiran. Dalam hal ini, glad sebagai kata sifat berubah menjadi kata benda atau noun jika kita tambahkan akhiran ness. Jadi glad kata sifat jika kita tambahkan ness akan berubah menjadi kata benda, gladness. After hearing the news, my heart filled with gladness. Setelah mendengar berita itu, hati saya dipenuhi kegembiraan. Sekarang kita beralih pada kata yang kedua, happy. Happy juga adalah sebuah adjektif atau kata sifat. Happy artinya bahagia. They're a very happy family. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Happy. Pronunciation happy adalah happy. Jadi rahang bawah agak dilempar ke bawah dan kita mengatakan happy. Bukan happy, bukan mulut dilebarkan dan tetapi happy. Sama dengan family. Family, meskipun terdiri dari 3 suku kata, saat kita menyebutkan, kita hanya menyebutkan 2 suku kata. Family. They're a very happy family. There adalah kependekan dari they are. Dan bunyinya sama dengan ketika kita membunyikan there dan there. Mereka adalah homophones. Tulisannya berbeda, artinya berbeda, tetapi mereka mempunyai bunyi yang sama. Homophones. Dalam bahasa Indonesia, jika kita ingin mengubah bahagia sebagai kata sifat menjadi kata benda, sama seperti gembira, kita menambahkan awalan ke dan akhiran an. Tetapi dalam bahasa Inggris, kita hanya perlu menambahkan akhiran ness.
Happy sebagai kata sifat atau adjective akan berubah menjadi happiness sebagai kata benda atau noun. Happiness is the key to success. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jadi kedua kalimat kita menjadi they are very happy family. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia dan happiness is the key to success. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Tidak bisa dibalik. Pada kalimat yang pertama kita harus menggunakan kata sifat atau adjective karena adjective menerangkan kata benda. Happy menerangkan family. Jadi kita harus menggunakan kata sifat. Berbeda dengan kalimat yang di bawah, kita menggunakan kata benda happiness. Ada beberapa kata lagi yang mempunyai pola yang sama yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di samping glad menjadi gladness, happy menjadi happiness, sad menjadi sadness, weak menjadi weakness, dark menjadi darkness, kind menjadi kindness, dan good menjadi goodness. Kita beralih ke kata yang ketiga, sad. Sadness. Lihat pola bahasa Indonesianya, sedih menjadi kesedihan. Kita menambahkan awalan ke dan akhiran an. Tetapi dalam bahasa Inggris kita hanya perlu menambahkan akhiran ness. Why are you so sad? Mengapa kamu begitu sedih? I see deep sadness in her eyes. Saya melihat kesedihan yang dalam di matanya. Lalu kata yang berikut adalah weak, menjadi weakness. Huruf EA pada weak atau weakness dibaca dengan huruf I atau E yang panjang. I, weak, weakness, bukan weak, weakness, tetapi weak, weakness. Babies are weak. Bayi-bayi lemah, mereka masih lemah maksudnya. Some people think that crying is a sign of weakness. Some people think that crying is a sign of weakness. Beberapa orang berpendapat bahwa tangisan adalah tanda kelemahan. Tidak selalu begitu juga, bukan? Bagaimana pendapat Anda? Kita beralih ke kata berikutnya, dark, menjadi darkness. Gelap menjadi kegelapan. The sky is full of dark clouds. Langitnya penuh awan gelap. Stars cannot shine without darkness. Stars cannot shine without darkness. Bintang-bintang tidak dapat bersinar tanpa kegelapan. Kata kita berikutnya adalah kind, menjadi kindness. Baik menjadi kebaikan. You are very kind. Kamu sangat baik. Thank you for your kindness. Thank you for your kindness. Terima kasih untuk kebaikanmu. Jadi kita tidak bisa mengatakan thank you for your kind, tetapi thank you for your kindness. Kata kita yang terakhir hari ini adalah good. Good bisa baik atau bagus, menjadi goodness, kebaikan. There are many good restaurants in Medan. There are many good restaurants in Medan. Perhatikan, there are many, banyak, karena itu kita menggunakan S sesudah restaurant. Karena ada kata many dan there are, maka kita harus menambahkan S sesudah restaurant. Jadi kalimatnya yang benar adalah there are many good restaurants in Medan. I believe there is goodness in everyone. I believe there is goodness in everyone. Saya percaya setiap orang mempunyai kebaikan. Hari ini kita telah belajar 7 kata sifat yang dirubah menjadi 7 kata benda. Glad menjadi gladness, happy menjadi happiness, sad menjadi sadness, weak menjadi weakness, dark menjadi darkness,
kind, kindness, dan good, goodness. Bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Semua orang bisa berbahasa Inggris dengan lancar asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Never give up. Thanks for watching. See you and bye.